Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Doa dapat diakhiri. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Baik anak-anak, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, Bani Israel, yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah, kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Pelajaran yang perlu dipetik, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka atau siksaan. Baik anak-anak, kita lanjut ke kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Ilyasa alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sad ayat 48.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakur Ismaila wal yasa wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat As-Sad ayat 48. Nah anak-anak, kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, pelajaran yang perlu dipetik ialah Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, setelah ini anak-anak, kita akan latihan mengerjakan soal. Dan jangan lupa setelah mengerjakan, tugasnya dikumpulkan ke guru pendidikan agama Islam sekolah kalian. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih.